Salam, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Akan beribadah ya, hari ini kita beribadah bersama dengan anak-anak kita sampai akhir. Jadi mohon Bapak Ibu untuk sedikit memperhatikan anak-anak supaya tidak terlalu mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Khusus bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam ibadah, kami menyambut dan mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di GKRI Misi Aletheia. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita mempersiapkan tubuh kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Saya ajak kita semua untuk tunduk kepala, kita saat teduh sejenak. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang mengasihi hidup kami, Tuhan yang membawa kami kepada hidup yang kekal oleh karena kasih Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami mengucap syukur. Melalui perjalanan hidup kami, Tuhan menolong dan memberkati kami dari berkat yang satu kepada berkat yang lain. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu yang akan disampaikan. Tuhan, Engkau ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menghampiri tatah-Mu. Kami boleh layak untuk menaikkan setiap pujian kami. Kami serahkan jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang saat ini sudah berada di dalam gedung maupun yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan, kami hendak bersama-sama beribadah, meninggikan nama Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk setiap penata layan yang mengambil tugas di dalam ibadah pagi hari ini. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan akhirnya kebaktian ibadah pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Terpujilah Allah. Pujilah
dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita puji. Umat kita menyadari bahwa hidup kita ini sepanjang minggu penuh dengan salah dan banyak melanggar kebenaran Tuhan. Saatnya kita berdiam diri di hadapan Tuhan untuk kita mengakui semua salah dan dosa kita. Sebelumnya mari kita pujikan jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih bahwa Engkau masih menganugerahkan kepada kami selama kami hidup ini anugerah yang mengampuni dosa kami.
Engkau telah dengar Tuhan isi hati dari umat-Mu kepadamu. Ampunilah kami sekali lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, supaya kami menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk anugerah pengampunan-Mu. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan yang terdapat dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Kolose 3, 18, 20. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di hadapan Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan jagalah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong memampukan kita melakukan perintah Tuhan yang agung ini. Amin, silakan duduk. Kita akan memuji, memuliakan, dan membesarkan nama Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita siap untuk datang kepada Tuhan, membawa setiap keluarga-keluarga kita masing-masing untuk kita menyembah kepada-Nya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami mau menikmati kasih-Mu dan membawa seisi rumah kami sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa semua keluarga kami Tuhan, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa semua keluarga-Ku Tuhan, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. dan ini keluarga-Ku Tuhan, ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, dan kami bahagia Tuhan. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari setiap jemaat katakan, kami datang. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Amin. Membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kalau katakan bahwa kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu.
Kami membawa seisi rumah kami Tuhan. Bawa seisi rumahku Menyembah satu-satunya kepada Engkau Tuhan. menyembahmu. Ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Berkati setiap keluarga kami Tuhan. Berkati dan lindungi Jagai setiap keluarga semua. kami Tuhan. Jagaiku Dan seisi rumahku. Bahkan sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Dan kami bahagia. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Dan kami bahagia. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bahagia Tuhan. Terima kasih karena Kau sudah memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan suami kami. Kau berkati setiap anak-anak kami ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami membawa setiap isi keluarga kami Tuhan, sujud menyembah-Mu Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau naikkan ucapan terima kasih hanya kepada-Mu Tuhan. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, Juru Selamat kami. Terima kasih Yesusku. Yesus. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih untuk setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan setiap kami ya Bapa. Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih untuk hari yang luar biasa Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap hari ini Tuhan membawa setiap anggota keluarga kami untuk bersorak-sorai kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap sama-sama katakan amin. Shalom. Kayaknya kok masih lemes-lemes gitu ya. Shalom. Nah, Bapak Ibu sudah dengan keluarganya masing-masing? Sudah dilihat dulu benar-benar keluarganya atau tidak? Ah, itu keluarga itu bukan. Nah, kita mau merasakan sukacita bersama-sama di hadapan Tuhan. Terus sama-sama ya. Bergelora di dalam hati ini, asik-asik, sukacita bergelora di dalam jiwa ini, sukacita, sukacita turun ya, di dalam hati ini, asik-asik, sukacita bergelora di dalam jiwa. Katakan ku memuji Tuhan. Menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya yang terbuat. Sama-sama yuk, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita. Ikuti semuanya. Ujung sana yuk. Kasih senyum yuk, sukacita. Yuk, sukacita bergelora di dalam hati ini, sukacita bergelora di dalam jiwa ini, sukacita, sukacita bergelora di dalam hati ini, asik-asik, sukacita bergelora di dalam jiwa. Ku memuji Tuhan. Menyembah Tuhan, Allah, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena apa? Karena
sukacita, gelora sukacita di hatiku. Dan kita mau merasakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Amin. Sama-sama yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Asik. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dan katakan lebih indah dari, lebih indah dari, lebih indah dari. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Katakan lebih indah, lebih indah dari, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesus. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Maaf kalau saya di mimbar tuh enggak enak rasanya ya. Enggak bisa bergerak-bergerak. Nah, saya kembali lagi. Kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Yang akan dibacakan oleh Ibu Susan. Ya, kalau kita ibadah dengan anak-anak ada celoteh-celoteh yang ini ya. Pembacaan Mazmur pagi hari ini terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Berkat atas kepala rumah tangga. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti ponas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan Mazmur 128, di mana itu adalah berkat untuk setiap keluarga-keluarga. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk diberkati melalui firman Tuhan. Aku dan seisi rumahku Tuhan, kembali lagi untuk datang menyembah Engkau. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumah
bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Kami mengalami Tuhan setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Ini komitmen kami Tuhan, aku dan seisi rumahku. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani. Saudara, kembali kita untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka kehidupan tercurah selalu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surga. Bila Tuhan menjadi menjadi kepala datanglah kerajaan-Mu, jadilah Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan, silahkan duduk, nanti kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu saudari semua. Salam kenal, karena saya yakin banyak dari Bapak Ibu tidak kenal saya. Saya juga tidak kenal Bapak Ibu. Saya hanya kenal beberapa wajah di ruang kebaktian ini. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya adalah Pendeta Budianto Lim, dosen S2 di konsentrasi ibadah pelayanan gerejawi di STT Reform Indonesia. Jadi yang I-nya 1, RI, Reform Indonesia, ya, di Jakarta Selatan. Nah, saya dan istri penginjil Lydia Syah mengenal Rainer yang adalah bagian daripada keluarga besar di sini, yang kemarin juga baru dipersatukan pernikahannya dengan saudari Debbie atau Deborah. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, tentu salam perkenalan nggak boleh panjang-panjang ya, kalau nggak jadi khotbah ya Bapak Ibu ya. Nah, saya dan saudara Rainer, kami berinteraksi cukup panjang ya Rainer ya selama pandemi melalui satu grup yang di STTRI itu disebut sebagai PDM. PDM adalah Persekutuan Dosen dan Mahasiswa. Jadi setiap Selasa pagi saya pasti ketemu Rainer bersama dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi lainnya, saling berbagi cerita kehidupan, saling mendoakan dan sebagainya. Jadi itulah sedikit perkenalan ya kenapa pagi ini saya bisa ada di sini, dan tentu sebagian juga saya kenal wajahnya karena pernah ikut pembinaan ibadah lewat Zoom ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Anda suka cita gak ibadah sebagai satu keluarga Allah? Suka cita kan? Tadi sih saya lihat dari situ sih suka cita banget. Saya nggak pernah melihat gereja yang kelihatan begitu senang sekali waktu anak-anak ada di ruangan ini. Ya, meskipun ada yang nangis, meskipun tadi adik kita ya, kamu ngantuk ya adik ya. Gak apa-apa adik, ya Tuhan Yesus gak akan marahin kamu kalau kamu ngantuk. Tapi nanti dengar firman Tuhan ya.
Oke, amin ya. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, saya betul-betul bersyukur loh ya bisa melihat kita semua dan tentu saya bisa ikut beribadah dengan Bapak Ibu, saudari di tempat ini. Nah, saya nggak tahu adik-adik sekolah minggu seneng nggak kebaktian duduk sama-sama dari depan sampai belakang nih? Seneng nggak duduk sama Bapak Ibu sama kita semua yang dewasa? Seneng ya? Saya sih lihat kamu seneng banget tadi. Nyanyinya juga wah luar biasa semangat ya. Sampai saya juga pengen ikutan bergaya. Padahal saya nggak tahu lagunya loh. Ya, jadi saya ikutin kamu tadi ya. Saya bersyukur sekali. Nah, ada yang tahu gak kenapa minggu ini kita kebaktiannya digabung dari anak sampai yang dewasa? Adik-adik tahu gak? Biasanya digabung juga kan? Cuma sampai bagian depan ya. Tuh, kamu lupa ya. Ya biasanya digabung, udah gitu di depan didoakan, udah gitu ke sekolah minggu kan? Betul? Betul ya? Hari ini dari depan sampai belakang loh, tahan gak? Tahan gak? Itu siapa yang jawab itu? Bukan anak-anak yang jawab gitu ya. Tahan. Ya, tapi tahu gak kenapa hari ini digabung? Hah? Kamu tahu gak kenapa digabung? Gak tahu? Coba tanya sama tante. Itu ibu atau tante atau oh anaknya? Coba tanya sama ibumu. Ada gak anak-anak yang tahu kenapa hari ini digabung? Bapak ibu ada yang tahu gak kenapa anak-anak hari ini diajak dari depan sampai belakang kebaktian? Sampai berkat loh. Karena apa ibu? Karena bulan keluarga. Tapi ini cuma setahun sekali ya. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih betul sekali karena bulan keluarga. Semua tahu lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan gak? Ku cinta keluarga Tuhan. Kemudian apa? Terjalin mesra sekali. Semua mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya adik-adik nih. Orang dewasa jangan jawab ya. Menurut adik-adik sekolah minggu atau remaja, di sini ada remaja juga gak? Ada ya. Siapa sih keluarga Tuhan buat kamu? Kamu jawabannya gak tahu melulu. Siapa keluarga Tuhan buat adik-adik? Nah kalau Anda gak tahu jawabannya, harus dengar firman Tuhan hari ini. Ya, jadi itu yang akan kita sama-sama lakukan, saudara yang terkasih. Nah, tapi saya mau tanya selanjutnya dulu nih. Adik-adik merasa punya keluarga gak di gereja ini? Merasa punya keluarga di gereja ini? Punya lah bapak ibu sendiri gitu kan? Kalau di luar bapak ibu sendiri sama kakak adik sendiri, ada gak keluarga di gereja ini? Ada, yang mana? Itu kakak kamu atau teman sekolah minggu? Kakak kandung? Kakak kandung? Kalau yang bukan kakak kandung, keluarga kamu bukan? Kamu pasti nggak tahu jawabannya, makanya ketawa-ketawa. Betul ya? Nggak tahu jawabannya ya? Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, adakah sosok pribadi di gereja yang tidak ada hubungan darah, tapi Anda anggap sebagai keluarga? Ada? Semoga firman Tuhan hari ini boleh memperkuat semua perasaan tersebut. Mari kita buka firman Tuhan dari Markus 3 ayat 31 sampai 35. Ini menjadi dasar daripada perenungan firman Tuhan pada hari ini. Markus 3 ayat 31 sampai 35. Saya akan baca ayat 31 sampai 34, kemudian saya undang Bapak Ibu jemaat untuk membaca ayat 35 saja bersama dengan saya. Kalau sudah siap membuka Alkitab Anda, boleh saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri untuk kita berdoa minta pimpinan Roh Tuhan sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Markus 3 ayat 31 sampai 35. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang Bapak Ibu, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, ikuti saya berdoa. Ya Bapa Surgawi yang baik, Bapa Surgawi yang baik, terpujilah Engkau untuk kesabaran-Mu, terpujilah Engkau untuk kesabaran, karena Engkau mau mengajarkan kami. karena Engkau mau mengajarkan kami. Ya Tuhan Yesus, tolong kami untuk fokus padamu, Ya Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami fokus kepadamu, sehingga kami boleh meneladani-Mu.
sehingga kami boleh meneladanimu. Karena di dalam Alkitab, Karena di dalam Alkitab, Engkau adalah menjadi saudara kami. Engkau adalah menjadi saudara kami. Engkau juga adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah juga Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. terangi hati dan pikiran kami. Buka telinga kami sebagai murid-Mu, Buka telinga kami sehingga kami siap melakukan. sehingga kami siap melakukan. Tolong kami yang lemah ini. Tolong kami yang lemah Di ini. dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus. semua yang percaya katakan amin. Markus 3 ayat 31 sampai 35, nanti Bapak Ibu ikut membaca di ayat 35. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Yesus, mereka berkata kepada Yesus, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku." Bersama-sama, siap. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, gereja keluarga Allah, gerejaku. Silakan duduk jemaat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, saya mau mengajukan satu pertanyaan sebagai permulaan perenungan kita. Siapa yang menjadi keluarga Allah menurut Tuhan Yesus? Tadi kita sudah dengar adik-adik nggak langsung bisa menjawab ya. Siapa keluarga Tuhan buat saya di dalam gereja? Nah, ini akan kita renungkan sama-sama. Siapa yang bisa menjadi keluarga Allah menurut kacamata Tuhan Yesus. Jadi bukan menurut kata pendeta A, pendeta B dan sebagainya. Tapi menurut perkataan Tuhan Yesus, siapa yang bisa menjadi keluarga untuk kita? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, saya butuh bantuan 4 bapak untuk menggeser meja ini ke pinggir sana. Ya, 4 bapak untuk membantu saya. Dan sekaligus untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita bukan menggeser Alkitab ya, tapi menggeser mejanya saja, silakan. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, saya mau undang adik-adik sekolah minggu atau remaja untuk maju ke depan. Ya, duduk di bawah sini. Saya juga akan duduk di sini, silakan. Mari, silakan. Ayo, kamu duduk di situ nggak apa-apa, udah, tapi di bawah ya. Sama-sama, yuk. Ya, duduk, silakan duduk, mengelilingi saya. Yuk, silakan. Yuk silakan duduk Dek, yuk duduk aja. Jangan takut kotor ya, saya percaya gereja sudah dipel. Nah, pertanyaan tadi dari firman Tuhan ya, tadi kita udah baca firman Tuhan belum? Udah, dari mana, ingat gak? Iya, Markus 3 ayat 31 sampai 35. Nah, pertanyaan yang kita mau renungkan adalah siapa yang menjadi keluarga Allah menurut Tuhan Yesus. Nah, kenapa saya ajak adik-adik ngumpul di sini? Karena ini gambaran yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Waktu tadi saya membacakan Markus 3 dan Bapak Ibu dan adik-adik juga mendengar, bahkan membaca ayat 35. Tuhan Yesus itu lagi ada di rumah. Ya. Kalau tadi kalian perhatikan ayat 32 itu dikatakan Yesus dikelilingi orang banyak dan Yesus lagi ngapain? Ada yang perhatiin enggak? Lagi mengajar, ya, lagi ngobrol, memberikan ajaran kepada orang banyak. Jadi Yesus dikelilingi, ya. Jadi saya kan murid Tuhan Yesus, jadi saya bolehlah, ya, memperagakan Tuhan Yesus lagi duduk, kemudian dikelilingin orang banyak nih, ya. Nah, ini dicatat juga di ayat 20. Nanti adik-adik baca ya, Markus 3 ayat 20. Tuhan Yesus lagi ada di rumah, lagi ngajar. Nah, saya yakin waktu Tuhan Yesus ngajar ada anak-anak di situ. Kalian percaya gak? Anak-anak sebenarnya ada di sana. Hah? Gak tahu? Gak percaya? Gak pernah baca Alkitab? Sering. Nah, nanti Pendeta Budi akan bacain satu bagian Alkitab, di sana dikatakan Tuhan Yesus memeluk anak-anak.
Ya. Jadi di dalam bacaan kita pada hari ini tadi di Markus 3, Tuhan Yesus lagi di rumah, kemudian Tuhan Yesus lagi dikelilingin banyak orang, Tuhan Yesus lagi ngajar, kemudian tiba-tiba ada orang yang disuruh sama ibu dan saudara kandung Yesus cari Yesus. Ya. Nah jadi ini saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus waktu ada di rumah mengajar, di situ pasti ada anak-anak. Saya bacain ya satu bagian ya. Kalian jangan kemana-mana ya. Saya ambil Alkitab saya di atas mimbar, kemudian saya kasih tahu ke adik-adik kalau Tuhan Yesus itu mengatakan begini kepada anak-anak. Ini luar biasa sekali. Semoga adik-adik semua merasa disayang dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus. Ada di Markus 9, tentu Bapak Ibu boleh membukanya juga. Markus 9 ayat 33. Jadi sama-sama di dalam Injil Markus ya. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Kapernaum itu kampungnya Yesus. Ya, 2000 tahun yang lalu. Setibanya di rumah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa sih yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan? Ya, kemudian dijelaskan dan sebagainya. Lalu ayat 36. Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Siapa saja yang menyambut seorang anak kecil ini dalam nama Yesus, maka ia menyambut Yesus. Ya. Jadi ketika Yesus dikelilingin sama orang banyak lagi ngajar, anak-anak ada di sana. Jadi nanti adik-adik bisa membaca firman Tuhan tersebut. Tapi yang saya mau tanya ke adik-adik dan juga kepada Bapak Ibu semua, kenapa ibu dan saudara kandung Yesus mencari Yesus? Adik-adik pernah dicari sama orang tua gak? Kenapa dicari? Nakal, terima kasih kamu jujur. Kemudian tadi kenapa? Main terus. Oh iya kelihatan sih kamu memang kayaknya senang main ya. Kemudian ada lagi gak? Ada yang pernah hilang gak? Terus dicari sama ibu. Pernah hilang di mana kamu? Di mall? Kamu masuk ke ini kali ya? Apa tuh tempat mainan ya? Apa sih namanya? Hah? Time zone. Soalnya udah lupa, udah gak pernah main time zone saya. Terus ada lagi kan yang pernah hilang? Kamu udah jawab, jangan kamu lagi yang lain. yang wanita, yang perempuan. Yang perempuan pernah hilang nggak? Kenapa kamu hilang? Hah? Nggak tahu? Enggak, saya nggak hilang ya. Kamu nih nunjuk-nunjuk hilang. Oh, saya nggak pernah hilang kok, gitu kan? Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya nggak tahu ya. Ibu dan saudara kandung Yesus mencari Yesus. Kenapa? Itu kita patut tanya. Apakah Yesus bikin masalah? Tahu dari mana kamu? Nih kayaknya kamu kalau udah besar Tuhan bakal panggil kamu jadi pengkhotbah. Amin ya, karena kamu cepet jawab gitu ya. Jadi jemaat tanya langsung jawab. Nah, apakah Yesus berkelahi? Sehingga dicariin sama ibu dan saudara kandungnya. Apakah Yesus dibully sama ahli Taurat? Nah ini yang jadi pertanyaan ya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih dan adik-adik, kalau kamu pernah merasakan dicari sama orang tua, saya juga pernah dicariin sama orang tua. Waktu itu saya bukan anak kecil waktu itu, saya udah kuliah S1 ya di Bina Nusantara. Tahu ya Bina Nusantara ya? Gak tahu, itu tempat sekolah belajar komputer ya. Sekarang udah macem-macem. Nah jadi pada waktu itu saya pergi dari rumah, dari Jakarta loh. Naik motor ke Purwakarta. Tahu gak Purwakarta di mana? Hah? Iya kamu tahu Purwakarta? Hah? Dari Jakarta ke Purwakarta. Jadi yang Jawa Tengah yang mana? Kagak ada. Purwakarta Jawa Barat. Nah sekarang gini, nah supaya adik-adik bisa ngebayangin ya, Purwakarta di mana dan sebagainya. Jadi saya naik motor, lewatin Bekasi, tahu Bekasi? Kok Bekasi tahu, Purwakarta nggak tahu ya? Habis Bekasi udah gitu lewatin
Cikini. Jauh amat Bekasi sama Cikini ya. Jadi dari Bekasi saya lewatin daerah Kerawang, Jawa Barat, sampai ke Purwakarta naik motor bebek butut, udah gitu mogok motornya. Mogok di Bekasi, saya cari bengkel di pinggir jalan, kemudian saya betulin, bisa betul, bisa nyala lagi. Kemudian saya nekat lanjutin ke Purwakarta. Kenapa? Karena saya pengen bantuin temen. Temen saya mau ikut ujian saringan masuk untuk kuliah master S2 di Bina Nusantara. Jadi saya anterin satu modul kuliah supaya teman saya itu bisa belajar. Tetapi di tengah jalan saya takut luar biasa. Ya, apa yang terjadi? Nah, supaya adik-adik bisa ngebayangin ya Purwakarta, Bekasi dan Kerawang di mana, boleh minta tolong nggak 5 orang jadi kota Surabaya di ujung sono? Silakan, yuk 5 orang siapapun, ayo cepat, ayo 1, 2, 3, cepat jadi Surabaya di sebelah sana. Ayo 5 orang, ini baru 4, satu lagi. Ya 6 orang juga boleh, ayo 6 orang juga boleh jadi Surabaya ya. Oke, kalian kota apa? 1, 2, 3 ngomong Surabaya. 1, 2, 3. Surabaya. Oke. Purwakarta. Purwakarta di mana nih? Ayo 5 orang lagi berdiri. Ayo 5 orang, ayo cepat. Ayo adik, ayo berdiri. Ayo jadi Purwakarta. Purwakarta di sini. Purwakarta di sini. Ya Purwakarta di sini. Habis Purwakarta, Kerawang di sebelah sini. Yuk, bantu yang perempuan yuk 5 orang yuk. Ayo, Kerawang sebelah sana. Ayo cepat. Ayo. Hah? Kenapa? Ngumpul lingkaran, bikin lingkaran. Ayo Purwakarta udah gitu, Kerawang di belakangnya Purwakarta. Ayo cepat. Ayo. Geser sedikit, kamu geser sedikit ke sini. Kamu geser sedikit. Habis Purwakarta, Kerawang, kemudian Bekasi. Ayo yang terakhir Bekasi yang belum ada kelompok. Yuk berdiri yuk, Dek. Yuk berdiri yuk. Bekasi di belakang tuh, di belakang Kerawang. Ya, di belakang. Sayang ini nggak ada pintu. Kalau ada pintu saya suruh keluar. Ya. Ya, di tempat persembahan. Di sini majuan dikit, kamu majuan sedikit ya. Majuan sedikit ya. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Oke, geser sedikit. Terus geser sedikit sini. Ayo, sini. Ya. Jadi saya naik motor dari Jakarta. Ya. Itu Surabaya paling ujung tuh, ya. Saya nggak berani naik motor sampai Surabaya, bisa mati saya, ya. Jadi saya dari Jakarta lewatin Bekasi, sampai di Bekasi mogok motornya, saya cari bengkel, betul saya terusin ke Purwakarta. Ya. Nah salah, ini Jakarta, ini tadi apa? Kota apa? Ya lupa juga. Bekasi, habis Bekasi, Purwakarta, mestinya ada tengah-tengah lagi nih Kerawang nih ya, bagi dua, ya oke, bagi dua ya. Jadi dari Bekasi, saya naik motor bebek ya, dan kemudian saya nyasar. Saya nyasar karena apa? Pada waktu itu kagak ada GPS, ya nggak ada GPS. Ya nggak ada Google Map, udah gitu naik motor, udah gitu saya goyang semua. Kenapa? Karena dari sono mobil gede datang, truk. Jadi saya sambil takut, saya nyanyi Tuhan adalah gembalaku. Tapi saya nyasar Tuhan, ini gimana nyampe ke Purwakarta nih? Saya terusin. Akhirnya nyampe Purwakarta. Sampai di Purwakarta teman saya ngomong begini, lu ngapain Bud? Ya. Kaget dia saya sampai Purwakarta. Nah silakan duduk lagi, silakan duduk. Sampai Purwakarta kemudian saya kasih tahu, saya mau kasih kamu ini modul kuliah. Supaya kamu bisa ikut ujian saringan masuk ke Bina Nusantara. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik, kenapa saya bela-belain naik motor bawa modul kuliah ke Purwakarta? Karena teman saya ini dekat sekali dengan saya. Saya nggak punya kakak. Jadi teman saya ini umurnya beda 10 tahun. Ya. Jadi saya anggap dia sudah seperti kakak sendiri. Kakak rohani. Sahabat yang dekat sekali seperti keluarga sendiri. Nah saya sudah anggap sahabat ini sebagai kakak rohani menjadi bagian keluarga saya. Kenapa? Karena kami sering bersama-sama di gereja.
Ngapain di gereja sama-sama? Emang rumahnya di gereja? Enggak, kami sama-sama ikut pelayanan. Waktu itu pelayanan dekorasi gereja. Kalau ada acara bulan keluarga, ada acara bulan misi dan sebagainya. Bahkan karena kami sangat dekat sekali, kami terus-menerus sering ada di gereja ikut pelayanan dan kami merasakan bahwa kami melakukan kehendak Allah melalui pelayanan. Jadi teman gereja itu dirasakan lebih dekat daripada keluarga sendiri. Karena kami kerjakan pelayanan yang adalah kehendak Allah. Nah, saya nggak tahu ya adik-adik dan bapak ibu di sini punya perasaan dekat gak dengan teman-teman gereja, ya? Karena perasaan kedekatan itu kadang-kadang akan jauh lebih besar, lebih kuat daripada kedekatan dengan keluarga inti. Sehingga keluarga di dalam konteks gereja bisa betulan menjadi keluarga sendiri. Nah, semoga saudari di GKRI di sini betul-betul menjadi gereja keluarga Allah yang adalah keluargaku. Karena itulah yang Tuhan Yesus tunjukkan di Markus 3 ayat 31 sampai 35. Di bagian firman Tuhan itu Tuhan Yesus kan bertanya, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Lalu jawabannya dari ayat 35 yang tadi kita baca sama-sama. Siapapun yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Artinya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman tidak pernah menjadi manusia sebatang kara. Meskipun dia ditinggalkan suami, meskipun dia jadi janda, jadi duda, ditinggalkan orang tua, ia tidak akan pernah sebatang kara. Karena gereja bisa menjadi keluarga Allah untuk orang tersebut, saudara yang terkasih. Yang jelas bagi Tuhan Yesus, ketika setiap kita mau belajar untuk melakukan kehendak Allah, kita inilah keluarga Allah. Nah, gereja adalah keluarga Allah itu disebutkan di dalam Efesus 2 ayat 19, Bapak Ibu. Meskipun kita nggak ada hubungan darah fisik ya, tetapi saudara yang terkasih, kita disatukan oleh Tuhan Yesus yang berkorban mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa. Jadi seseorang yang menjadikan Yesus sahabatnya, dia akan menerima kuasa darah Kristus sehingga kamu yang bukan saudara kandung menjadi saudara di dalam Kristus. Mau nggak punya saudara di dalam Kristus? Nggak tahu, nggak mau. Karena kamu sudah punya 2 kakak ya. Kamu yang paling nakal atau enggak? Kok jawabnya begini? Kadang-kadang nakal, kadang-kadang enggak ya. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang kamu ya. Percaya? Amin. Amin. Ngomong tapi enggak ada amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, apakah kita mau melakukan kehendak Allah? Itu yang sangat-sangat penting sekali. Nah, apa sih artinya melakukan kehendak Allah menurut bacaan kita hari ini? Melakukan kehendak Allah menurut Tuhan Yesus adalah mau menyediakan waktu mendengar ajarannya lalu melakukan. Jadi bukan cuma mendengar ajaran Yesus di sekolah minggu, di gereja, tetapi mau melakukannya. Nah, ajaran Yesus yang paling penting juga dicatat di Markus 3 ayat 14. Bahkan saya perhatikan di warta gereja, di liturgi, ditulis Markus 16 ayat 15 yang mirip dengan Markus 3 ayat 14. Ajaran Yesus yang paling penting adalah mau diutus untuk memberitakan Injil. Apa arti memberitakan Injil? Sederhana. Memberitakan Injil artinya, perhatikan anak-anak. Ini nanti saya minta anak-anak semua untuk hafalkan ini ya. Memberitakan Injil artinya menceritakan kasih Allah kepada teman melalui kata dan karya. Bisa hafalin enggak? Menceritakan kasih Allah kepada teman melalui kata dan karya. Nanti yang Bapak Ibu ngomong memberitakan Injil artinya, kemudian kalian yang jawab ya. Oke ya, yuk kita berdiri semuanya. Silakan Bapak Ibu juga ikut berdiri. Melakukan kehendak Allah artinya adalah mau diutus untuk memberitakan Injil. Jadi semua Bapak Ibu
mengatakan memberitakan Injil artinya kemudian anak-anak jawab yang kenceng ya. Ingat gak? Oh apa tadi belum ingat. Memberitakan Injil artinya menceritakan kasih Allah kepada teman melalui. Iya, oke ya. Yuk Bapak Ibu semua 1, 2, 3. Memberitakan Injil artinya kedengeran nggak sih? Ngerti gak? Ngerti gak kalian mereka ngomong apa? Kayaknya belum ya. Coba adik-adik menghadap ke Bapak Ibu semua. 1, 2, 3 yang dewasa. Memberitakan Injil adalah menceritakan kasih Allah kepada teman melalui kata dan karya, gitu ya. Satu kali lagi ya. Menceritakan kasih Allah kepada teman melalui kata dan karya. Tangannya ikut dong, ya. 1, 2, 3. Menceritakan kasih Allah kepada teman melalui kata dan karya. Satu kali lagi ya. Memberitakan Injil. 1, 2, 3. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Silakan adik-adik kembali ke tempat di mana Anda duduk bersama dengan orang tua Anda. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, itu satu hal yang kita bisa lihat di dalam Markus 3 ayat 31 sampai 35. Jadi siapa keluarga Tuhan menurut kacamata Tuhan Yesus, kita bisa saksikan di Markus tadi. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya akan lanjutkan, tentu adik-adik juga terus melanjutkan mendengar firman Tuhan. Ada satu kisah mengenai seorang anak perempuan bernama Soka, umur 7 tahun. Dia adalah orang Kamboja dari keluarga dengan taraf ekonomi yang rendah sekali, miskin. Suatu hari, ibu dari anak itu, ya, anak itu namanya Soka, nama ibunya saya tidak tahu karena tidak pernah diberitahu. Jadi ibunya ditawarkan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Ibu itu diminta untuk menyerahkan Soka supaya kerja menjadi pembantu rumah tangga. Umur 7 tahun. Akhirnya karena keluarga ini terlalu miskin, akhirnya ibu ini merelakan Soka diberikan kepada orang yang minta supaya bisa kerja sebagai pembantu rumah tangga, dan kemudian ibu itu menerima uang dalam bentuk dolar Amerika. Tetapi semua itu ternyata penipuan. Ternyata Soka dijadikan pekerja seks sejak umur 7 tahun sampai umur 12 tahun. Jadi Bapak Ibu, anak ini dikurung selama 5 tahun dalam sebuah kamar gelap dari umur 7 sampai umur 12. Dan anak ini mengalami kebingungan dan jiwanya kacau balau semuanya. Anda bayangin, Anda yang punya anak perempuan 7 tahun, kemudian dijadikan seperti itu. Nah puji syukur suatu hari ada sebuah pelayanan Kristiani yang bernama Agape International Mission menyelamatkan Soka beserta beberapa anak perempuan lain yang juga mengalami nasib yang sama. Soka akhirnya dibebaskan lalu dibawa ke rumah singgah. Soka masuk ke rumah itu, dilayani, dibersihkan, dan kemudian diberikan mahkota sebagai simbol penerimaan. Ketika sudah disiapkan untuk disambut, Soka dikatakan kamu adalah the daughter of God. Kamu adalah anak perempuan Allah, diterima. Nah sejak usia 12 tahun Soka tinggal di rumah singgah itu mendapat keluarga baru. Nah Bapak Ibu saya terkasih, anggota rumah singgah tersebut dituntun untuk mencari Yesus yang mencintai mereka tanpa syarat dan menerima tiap anak. Jadi anak-anak di rumah singgah itu bukan hanya perempuan, ada juga anak laki-laki yang mengalami perlakuan tidak baik dari keluarganya. Jadi mereka dituntun mendekat kepada Yesus
dan mempercayai Yesus yang mengasihi mereka. Nah, tentu mereka juga diajarkan bahwa keluarga tidak harus terbatas pada hubungan darah. Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya yang kudus di atas kayu salib. Sehingga buat setiap orang yang percaya pada Yesus, yang kasihnya tak terbatas itu, orang-orang itu bisa diikat jadi satu membentuk keluarga yang baru. Nah, ikatan keluarga itu berdasarkan hubungan darah Kristus. Jadi golongan darah kita bukan O, bukan A, bukan AB. Golongan darah kita apa? Darah Yesus. Saya nyebutnya golongan darah kita K, yaitu Kristus. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, semoga ini boleh kita camkan di dalam kehidupan kita. Dan semua anak di rumah singgah itu diajarkan untuk melakukan kehendak Allah, yaitu mendengar dan melakukan ajaran Yesus. Soka akhirnya bisa keluar dari kungkungan masa lalu itu. Sekolah, bahkan kemudian bisa buka kafe. Ya, bahkan dia mampu sekolah ke Amerika, saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, seorang anak seperti Soka menemukan keluarga baru di rumah singgah Kristiani. Nah, siapapun bisa mengalami hal yang mirip ketika gereja keluarga Allah diisi dengan orang-orang yang mau mendengar dan melakukan ajaran Tuhan Yesus. Nah, siapa di antara remaja di sini yang punya teman dekat di gereja? Ada gak? Yang remaja yang mana aja ya? Saya kurang gitu perhatikan. Boleh gak angkat tangan kalau kamu remaja? Jadi usia kelas 7 ke atas. Ya, kelihatannya ada ya, tadi juga maju ke depan ya, terima kasih ya. Kamu punya teman gak di gereja? Punya teman? Punya ya? Dekat? Ya, puji Tuhan ya. Nah, jangan lupa teman-teman remaja ajak teman-teman remaja lain, entah di sekolah, di tetangga, dekat rumah dan sebagainya, supaya remaja-remaja itu juga mengalami kasih Allah di dalam gereja yang adalah keluarga Allah. Nah, saya juga mengenal seorang pemudi, anak tunggal, asli dari Bandung. Dia nggak punya kakak, nggak punya adik di rumah. Jadi pengalaman dia waktu masih kecil adalah kesepian. Siapa di sini yang ngalamin kesepian? Ada yang ngalamin kesepian nggak? Adik-adik atau remaja? Mungkin nggak ada yang berani ngaku ya. Tapi di dalam nangis, kok saya ditinggal terus sama bapak ibu saya kerja ya. Karena kerja juga untuk membiayai sekolah kamu gitu kan. Tapi merasa kesepian. Nah, pemudi yang saya kenal ini dia merasa kesepian. Tetapi lambat laun dia dihibur, dikuatkan ketika bergabung dengan keluarga Allah di gerejanya. Jadi karena bapak ibunya merasa bersalah gitu ya. Karena di Bandung itu dia nggak punya teman, akhirnya disekolahin ke Singapura. Nah, di Singapura banyak anak-anak remaja itu juga perantauan. Karena ada anak remaja yang merasa kok saya dibuang sama bapak ibu saya ke Singapura. Ya, karena bapak ibunya punya duit, udah kamu nggak usah deket-deket, biar saya kerja aja, kamu sekolah di Singapura. Kesepian juga di Singapura. Tapi bersyukur ada gereja di mana dia ketemu keluarga Allah. Nah, pemudi yang saya kenal ini akhirnya bertumbuh menjadi seorang penyanyi. Penyanyi yang memberkati banyak orang. Setiap kali dia nyanyi, pasti ada 1-2 orang yang nangis. Tapi kami bersyukur karena pemudi ini tidak jadi artis. Ya, kalau jadi artis entah jalannya lain lagi gitu loh. Ya, tapi dia penyanyi untuk memberikan persembahan suaranya kepada Tuhan. Dan sekarang pemudi itu sudah menikah, memiliki 2 orang anak putri. Nah, dia belajar bagaimana mendengar, melakukan kehendak Allah. Dan sekarang dia ngajarin kedua putrinya. Yang jelas, pemudi yang saya kenal sejak masih remaja sampai pemudi kemudian menikah, punya anak, dia dapat keluarga baru karena tiap anggota persekutuan remaja di sana mau belajar melakukan kehendak Allah. Nah, saudara yang terkasih, semoga Bapak Ibu di gereja di sini termasuk adik-adik sekolah minggu betul-betul boleh merasakan bahwa di gereja kamu bisa punya kakak rohani, adik rohani, sepupu rohani dan sebagainya. Sehingga kita tidak merasa kesepian.
Nah, sama halnya dengan Bapak Ibu Saudari, semoga Anda dapat menemukan sahabat rohani di gereja yang adalah keluarga Allah. Tadi kita mendengar bacaan firman Tuhan, hai istri tunduklah kepada suami. Gampang apa susah tunduk sama suami? Hai suami, kasihilah istri seperti Yesus mati di atas kayu salib mengasihi gereja yang adalah istrinya. Susah atau gampang mengasihi istri? Bapak Ibu sadar gak? Saya ngomong ke bapak-bapak deh, karena saya nggak bisa ngomong ke ibu-ibu ya. Kalau ke ibu-ibu biar istri saya aja yang ngomong ya. Buat bapak-bapak, pernah berpikir gak sih? Kenapa Alkitab Tuhan kita ngajarin kasihilah istrimu? Kenapa Alkitab nggak ngomong mengertilah istrimu? Ayo, di sini para suami, bapak-bapak, kenapa Alkitab ngajarinnya kasihilah istrimu? Bukan mengertilah istrimu. Karena istri nggak bisa dimengerti. Nggak bisa dimengerti istri. Ya, susah lah paling enggak. Kami menikah udah mau 25 tahun. Tapi tetap aja ya, tiap tahun ketemu hal baru. Kenapa dia begitu ya? Bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba bete, tiba-tiba pengen makan ini padahal nggak hamil-hamil gitu kan. Pengen makan itu dan sebagainya. Firman Tuhan ngajarin kasihi istrimu sampai berkorban demi istrimu seperti Yesus Kristus berkorban untuk gereja. Kita jadi suami punya perintah dari Tuhan yang menurut saya gak mudah untuk diterapkan. Kalau kita tidak mencontoh Tuhan Yesus yang berkorban untuk gereja, susah jadi suami di zaman ini. Apalagi kalau istri kita ngelihat tetangga, kok dia punya itu, kita nggak punya ya. Ngelihat anak tetangga lebih pintar, anak sendiri kok bego. Ya, jadi anak sendiri ngomelin terus. Padahal anak sendiri sudah ada peningkatan, tapi tetap aja anak sendiri lebih jelek daripada anak tetangga. Kadang-kadang bisa begitu di keluarga. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, semoga Bapak Ibu bisa menemukan istri-istri yang lain menjadi sahabat rohani. Para suami bisa ketemu dengan sahabat rohani yang sama-sama suami yang bergumul di dalam relasi pernikahan. Karena kalau kita tidak punya sahabat rohani di dalam gereja untuk membangun keluarga inti yang kemudian membangun keluarga Allah, kita susah sekali menjadi kesaksian yang terkasih. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini Tuhan Yesus itu memandang orang-orang yang mau beri waktu untuk dengar pengajarannya sebagai bagian keluarganya. Ya, pertanyaan Tuhan Yesus itu kita bisa salah mengerti ya. Masa sih Tuhan Yesus ngomong ke ibunya, ngomong ke keluarganya begitu ya? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Masa ngomong begitu sih? Udah bagus dicariin gitu kan? Nah, tetapi yang terkasih kalau kita perhatikan kenapa keluarga Yesus cariin Yesus. Karena di dalam Markus pasal 3 ayat 21 dikatakan begini. Waktu keluarganya mendengar hal itu, ini mendengar macam-macam nih ya. Tapi nampaknya yang didengar itu hasutan yang jelek. Waktu keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata orang lain, Yesus udah gila. Jadi ibu dan saudara kandung Yesus cariin Yesus karena ada kata-kata dari luar yang mengatakan anak lu udah gila tuh. Anak lu udah gak waras. Ngajarnya itu beda sama ahli Taurat, sama orang Farisi. Pakai mujizat ini, ngusir setan dan sebagainya. Jadi keluarga Yesus itu kena hasutan dari orang lain. Nah, ini satu hal yang saya kira kita juga mungkin ngalamin ya di dalam kehidupan keluarga. Kita dikasih tahu sama orang lain, keluarga kita begini begitu, suami kita begini begitu, istri kita begini begitu dan sebagainya. Kita lebih percaya orang lain daripada keluarga sendiri. Nah, itu diperlihatkan oleh keluarga Yesus. Tapi Tuhan Yesus jawab luar biasa sekali. Siapa ibuku, siapa saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah, jadi yang terkasih, ada orang-orang yang mencari Yesus, yaitu ibu dan saudara kandungnya, kemudian mungkin kerumunan orang banyak, motivasinya macam-macam. Ini yang jadi pertanyaan kita.
Kalau kita mau melakukan kehendak Allah sehingga kita bisa menjadi bagian keluarga Allah, maka sebelum bisa melakukan kita perlu mencari Yesus, amin. Tapi mencari Yesusnya karena motivasi apa? Kenapa kita datang ke gereja setiap minggu? Apa motivasi Anda? Dulu saya ke gereja dengan motivasi bukan cari Yesus. Saya bukan dari keluarga Kristen Bapak Ibu. Saya ke gereja karena ingin kabur dari rumah waktu SMP. Karena kalau di rumah kayak neraka. Orang tua cekcok hampir tiap hari gara-gara urusan uang. Jadi saya pengen kabur dari rumah, yaitu kelas 7 atau SMP, lebih enak di gereja. Saya ketemu teman, saya damai sejahtera dan sebagainya. Itu motivasi awal saya. Tetapi perlahan-lahan Tuhan berbelas kasihan. Dan saya masuk ke remaja, pemuda-pemudi dan punya keluarga. Seperti yang tadi saya ceritakan sahabat rohani saya itu. Nah saudara yang terkasih, saya tidak mengatakan kita mesti punya motivasi yang kudus, bersih, nggak ada dosa. Itu nggak mungkin karena kita manusia Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kalau Anda adik-adik remaja atau pemuda-pemudi bahkan Bapak Ibu datang ke gereja kemudian punya alasan-alasan pribadi yang cuma Anda yang tahu, perhatikan Tuhan Yesus nggak akan segera membuang Anda karena motivasi Anda bengkok. Tuhan Yesus mengerti persis pergumulanmu. Tuhan Yesus itu mengetahui apa yang Anda sembunyikan dalam hati. Jadi jangan terus menyembunyikan hal tersebut. Nyatakan kepada Yesus apa motivasimu mencari Yesus datang ke gereja. Kasih tahu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bukan Tuhan yang gampang tersinggung Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberitahu Yesus, Tuhan saya datang ke gereja karena saya butuh uang. Bulan depan anak sekolah bayarnya pakai apa Tuhan? Saya mau cari klien. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan gak akan mudah tersinggung. Tuhan Yesus mengerti apa yang tersembunyi dalam hatimu. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang adalah gembala yang hidup. Perhatikan, gembala yang hidup. Dia bukan gembala-gembalaan. Dia gembala yang hidup yang mau berkorban untuk kita saudara yang terkasih. Tapi yang terpenting adalah mari setiap kali kita mencari Yesus lewat peribadahan minggu dan sebagainya. Mari kita tulus jujur di hadapan Tuhan. Carilah Yesus dengan segala keberadaan kita. Tuhan Yesus terus menantikan. Nah ketika Anda cari Yesus, Anda beritahu Yesus segala sesuatu. Yesus yang kemudian akan menghampiri kamu, memeluk kamu, menjadikan kamu bagian dari keluarga Allah. Semoga Bapak Ibu Saudari mau menjadi bagian keluarga Allah di dalam gereja ini. Dan kiranya Tuhan memberkati saudari semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita merespons bagian firman Tuhan ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang duduk dengan suami atau istri atau dengan anak-anak, coba gandengan tangan. Kemudian berdoa di dalam hati. Doa memberkati keluarga. Saya persilakan Bapak Ibu siapkan diri untuk berdoa secara pribadi atau sebagai keluarga. Doakan supaya Tuhan boleh memberkati keluarga Anda. Kemudian saya akan tutup dalam doa. Silakan berdoa secara pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Karena ketika kami berdoa, kami juga menggunakan panggilan kepadamu, Raja Semesta, Allah Pencipta, sebagai Bapa atas hidup kami. Tuhan, kami sadar ketika kami memanggil Engkau sebagai Bapa, tidak semua dari kami yang bisa dengan nyaman memanggil Engkau Bapa.
Karena setiap kali kami berdoa memanggil Engkau sebagai Bapa dalam hidup kami, yang muncul di dalam pikiran kami adalah ayah secara fisik yang tidak sempurna. Bapa yang tidak ideal di dalam kehidupan kami sebagai anak ataupun sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan-Mu supaya Engkau yang boleh bantu kami menyesuaikan cara pandang kami. Ketika kami berdoa memanggil Engkau Bapa, Engkau bukanlah Bapa seperti ayah kami atau papa kami. Tapi Engkau adalah Bapa yang sempurna. Bapa yang hatinya memiliki keibuan. Sehingga Engkau adalah Bapa yang tahu persis apa yang menjadi pergumulan kami. Tahu persis bagaimana mengajarkan kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Engkau adalah Bapa yang paling mengerti bagaimana kami bergumul untuk menghidupi iman Kristiani hari lepas hari. Oleh karena itu kami memohon, kiranya Engkau bantu kami untuk dapat terus mencontoh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam keseharian membangun kehidupan keluarga. Tuhan, kami berdoa, kalau ada di antara anak-anak-Mu di gereja ini yang bergumul dengan pernikahannya, Tuhan, kami mohon jamahan tangan-Mu ke dalam hati suami, istri, supaya kedua belah pihak mau belajar menundukkan diri di bawah otoritas ajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan yang mencintai sampai berkorban. Tuhan, ajarkan suami dan istri yang sedang bergumul apa arti pengorbanan, komitmen sebagai wujud cinta yang paling sejati. Dan kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh terus mengajarkan setiap kami, khususnya kami sebagai orang tua, bagaimana kami boleh mengajarkan anak-anak kami, dan kami tidak mengucapkan kata-kata yang membangkitkan amarah anak-anak kami, menyimpan kekesalan bahkan dendam kepada orang tua. Tuhan, kami mohon, karena kami juga dibesarkan di dalam keluarga yang tidak sempurna. Kami dibesarkan di dalam keluarga dengan cara yang kami tidak suka. Sehingga mungkin tanpa sadar kami melakukan cara yang persis sama kepada anak-anak kami. Oleh karena itu ya Roh Kudus, terangi pikiran kami, buka telinga kami, sadarkan kami, supaya kami bisa bedakan cara mendidik keluar anak-anak, cara membangun rumah tangga yang seturut dengan firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami. Karena godaan di luar sana begitu besar. Oleh karena itu, tolong kami untuk berjaga-jaga. Karena si iblis selalu ingin menghancurkan keluarga Kristen. Tuhan, kami mohon Kau ikat kuasa-kuasa kegelapan itu. Sehingga apapun yang sedang terjadi di dalam keluarga kami semua belajar menundukkan diri di bawah kaki kasih-Mu dan otoritas-Mu. Dengar seru doa kami, jamah setiap keluarga di gereja ini yang membutuhkan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya katakan, amin. Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu di dalam pembekalan majelis tanggal 27 sampai 20 September. Kiranya pembekalan ini menolong, membantu kami di dalam mengerjakan pekerjaan-Mu di dalam gereja-Mu GKRI Misi Aletheia ini Tuhan. Kami sudah siap Tuhan mengerjakan pekerjaan-Mu, tetapi kami mohon pertolongan-Mu. Meskipun punya hati untuk melayani Engkau, kalau bukan Tuhan yang memberkati pelayanan kami, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Pakailah gereja-Mu ini Tuhan, seperti khotbah tadi, menjadi gereja, menjadi keluarga satu sama lain. Kami berdoa juga untuk KKR wanita kami di Kalimanis, mohon pertolongan Tuhan, biarlah nanti pelayanan di sana, firman Tuhan diberitakan dan orang banyak mendengar Injil kabar baik-Mu itu,
dan banyak orang datang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai hamba firman-Mu yang akan menjelaskan, bahkan firman-Mu di sana ya Tuhan. Dan semua panitia dalam mempersiapkan acara ini, Tuhan yang menolong. Kami berdoa juga untuk Ibu Silvana dan juga Bapak Ramlan Sitohang yang Tuhan telah berkati usia setahun. Terima kasih pertolongan demi pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, mereka dapat menjalani kehidupan setahun oleh karena pertolongan dan biarlah mereka memahaminya itu Tuhan. Dan di tahun depan ini biarlah mereka menyerahkan diri untuk dipimpin, disertai oleh Tuhan. Biarlah umur yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka dipakai hanya untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Persembahan akan kita kumpulkan bersama di dalam kantong persembahan yang akan dibagikan oleh petugas. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari kita bawa dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini ya Tuhan kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Dan biar persembahan ini boleh menjadikan alat untuk menopang seluruh pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya akan sampaikan warta jemaat. Yang pertama, seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Silvana yang berulang tahun tanggal 12 September dan juga Bapak Ramlan Sitohang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di pertambahan usia Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, kemarin sudah dilakukan pemberkatan nikah Saudara Renner dan Deborah di Surabaya sini ya, tapi di tempat yang lain. Seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia Pak Mas atau Bapak sekarang ya. Bapak Renner dan Ibu Deborah, kita semua yang sudah berdoa beberapa bulan yang lalu untuk persiapan pernikahan Saudara Renner, dan tetap berdoa semoga keluarga Renner yang baru ini boleh menjadi berkat buat semua orang. Dan Bapak Ibu, nanti setelah ibadah selesai, jangan langsung pulang, tetapi menuju ke ruangan TK. Di sana sudah disediakan makanan prasmanan oleh Bapak Renner dan keluarga. Kita bersama-sama bersukacita oleh karena pernikahan yang sudah dilakukan. Jadi jangan langsung pulang Bapak Ibu. Dan saya memanggil Mas Renner dan Mbak Deborah untuk maju ke depan. Kita jemaat akan memberikan bingkisan ya, kenang-kenangan buat pasangan yang baru ini. Saya mohon Ibu Devi yang mewakili jemaat GKRI Misi Aletheia untuk memberikan kenang-kenangan untuk pasangan yang baru menikah ini. Ada speak mungkin? Mas Renner, ada speech untuk jemaat? Nah sebentar, habis ini kita lihat video yang kemarin. Shalom semua. Bapak, Pak Gembala Sidang memberikan pesan untuk memberikan kesaksian. Awalnya pas saya ngobrol, udah lama. Kamu ntar kasih kesaksian ya, sehari habis pemberkatan. Waduh, kesaksian apa Om? Maksudnya saya bayangin mau menikah, apa yang mau disaksikan kan ya, saya mikir kayak gitu. Tapi ternyata mungkin pengalaman rohani sudah jauh melampaui saya, jadi sudah menubuatkan akan ada hal-hal yang bisa disaksikan, dan puji Tuhan memang ada hal yang disaksikan. Kemarin singkat cerita ada hal-hal banyak yang, gak banyak lah, beberapa tapi penting yang tidak ideal, tidak sesuai harapan, dan itu membuat hati saya dan Deborah sebenarnya marah dari satu hari sebelumnya. Saya cukup marah sih ya, dan saya sempat struggle untuk jaga emosi, karena pada akhirnya pemberkatan saya menghadap hadirat Tuhan. Saya sama Deborah sempat ada waktu, harusnya sih konsisten ya, tapi sempat ada waktu di mana kita tuh berdua, yuk kita hafalin ayat Alkitab gitu, yuk kita hafalin Alkitab dulu pas lagi awal-awal pacaran. Sekarang agak kurang lupa, tapi entah kenapa di satu hari H-nya tanggal 16 itu pagi-pagi saya ingat ayat Alkitab yang kita berdua pernah hafalkan.
Ingatlah, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita. Terlepas dari apapun, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Itu yang pagi-pagi saya juga ingetin Debbie, ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersukacita. Akan ada banyak pekerjaan iblis yang akan mengganggu sukacita, perjumpaan dengan Allah. Tapi ya kita ngelawannya dengan kita mengingat ini hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita. Dan Tuhan menjadikan hari itu benar-benar, di mana di tengah banyak yang tidak ideal, di tengah banyak, kalau saya pakai bahasa yang lebih lebay, pengkhianatan perjanjian lah, kira-kira kayak gitu lah ya kalau kita bahasa lebay ya. Soalnya janjinya memberikan apa, tapi realitanya memberikan apa. Dalam dekorasi saya berikan contoh ya. Cewek kan kalau menikah ada punya hand bouquet gitu kan ya. Hand bouquet biasa dia minta hand bouquetnya mau yang menjulai ke bawah gitu. Karena dia pengen yang agak menjulai ke bawah gitu. Dapatlah hand bouquet, pasangan saya kan agak imut-imut kecil-kecil begini ya. Dapat hand bouquet yang kalau dia pegang lebih menjulai sampai kepalanya. Enggak menjulai, tegang sampai atas begini, kan nggak mungkin ya pegang begitu ya. Saya aja pegang begitu. Itu salah satu contohnya. Dan itu kita di hari H kita mesti cari hand bouquet yang baru, yang lebih proper. Kita nggak perlu yang mewah, tapi yang setidaknya kan nggak mungkin bawa begitu ya. Itu tiang bunga namanya, bukan hand bouquet. Tapi yang kayak gitu-gitu, di tengah ketidaksempurnaan dan perjuangan untuk tidak marah dan tetap bersukacita, Tuhan tunjukkan ada banyak hal yang kita bisa bersukacita juga. Contohnya adalah orang-orang yang Tuhan kirimkan yang menolong. Dan salah satunya Ko Heri, Mas Yosef, Mbak Retno, Pendeta Vicky yang datang jauh-jauh tiba-tiba dari Bali. Dan banyak orang-orang lain yang menolong, yang Tuhan kirimkan step up. Jadi semacam Tuhan ada yang mengkhianati tapi ada yang melakukan melampaui dari tanggung jawab mereka bahkan. Dan itu menjadi sukacita tersendiri, seakan-akan Tuhan memaksa aku dan Debbie berharap kepada Tuhan. Dan pengharapan yang Tuhan jawab. Itu semacam apa ya? Hadiah pribadi dari Tuhan buat aku. Karena pada akhirnya ketika kita mau memasuki pernikahan, yang paling penting bukankah hadirat Allah. Nah, hadirat Allah itu yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan pesan, dan itu hadiah yang indah buat aku, termasuk lewat tangan-tangan orang-orang di gereja ini. Karena itu aku bersyukur, berterima kasih. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan melihat suasana pernikahan semalam melalui video yang sudah disiapkan Ko Heri. Dalam kasih setia, ibadah, dan kesucian. Tunduk dan menghormati kehendak Allah dalam pernikahan dengan Brenda.
Ada persembahan pujian dari Yosua. Oh, enggak jadi. Oh ya, enggak jadi. Bapak Budi, Bapak Pendeta Budianto, Jemaat GKRI Misi Aletheia berterima kasih telah memberitakan kabar baik Tuhan untuk kami, keluarga demi keluarga. Doa kami dalam pelayanan dan dalam pelayanan mengajar, Tuhan memberkati. Ibu, selamat Bu berkunjung ke tempat kami, beribadah di tempat kami. Dan juga, saya lupa, Mbak Eka, terima kasih banyak. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi Saudara Rainer ini 2 kali membuat resepsi pernikahannya semalam dan hari ini untuk kita. Ya. Terima kasih, tangan saya sudah mulai membaik, bisa bergerak sana sini. Saya berdoa siang itu, Tuhan tolong memberkati saya pada hari Sabtu itu akan memberkati Saudara Rainer dan Debbie. Saya mohon suara saya waktu itu udah hilang, enggak, ternyata tambah lebih parah, jatuh saya dari tangga itu ke bawah ya. Terima kasih untuk semua doa-doanya. Ya. Dan mari kita di hadapan Tuhan mengaku iman rasuli kita. Mari kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari adalah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pujikan pujian. Berbahagia tiap rumah tangga. Rumah tangga di mana kaulah kamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehari dalam kasih-Mu. Berguna cari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka dan pribadi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Kita kembalikan segala pujian, hormat, keagungan kepada Allah Tritunggal kita, doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang Anda dengar dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera setiap hari di dalam segala lakumu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh sejenak.